itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pasti punya itu, nah itu Al-Furqan ya. Dan kalau Bapak Ibu ada itu pastinya itu adalah Al-Furqan namanya. Kecerdasan mata hati yang diberikan oleh Allah itu. Nah, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah maafkan segala kesalahanmu dan Allah ampuni dosa-dosamu. Itu ya, itu benefit buat orang bertakwa. Apa benefit yang lain? Benefit yang lain adalah surat Al-Ahzab. Surat 33, ya, surat 33 ayat, kita mulai dari ayat 70. Ya, surat 33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Jadi kalau udah menuju takwa, mulailah mulailah melatih diri jangan berbicara kecuali berbicara yang baik-baik gitu. Jadi kalau kita sedang menuju proses takwa, kalau ngomong itu jangan suka nyakitin. Jangan ngomong itu tentang kehebatan diri. Jangan ngomong itu kecuali yang lembut. Nggak boleh kasar. Jangan kalau ngomong itu kecuali kebenaran. Nggak boleh dusta. Nah, kalau nggak bisa ngomong seperti itu, lebih baik diam, kata Rasulullah. Nah, jadi ciri khas orang bertakwa mampu mengendalikan lisannya. Apa benefitnya? Benefitnya apa? Benefitnya adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah perbaiki kehidupannya. Ya, pekerjaannya, teman-temannya, lingkungan pergaulannya, itu pasti diperbaiki oleh Allah. Otomatis itu. Jadi ketika kita menempuh jalan takwa, itu Allah perbaiki. Jadi maaf ya Bu, Bapak Ibu, kalau nih saya nyaman dengan orang yang kelakuan yang nggak benar, berarti saya belum mencapai takwa sebetulnya. Kalau saya masih nyaman dengan pekerjaan yang nggak benar, berarti saya belum mencapai takwa. Karena ukuran ketakwaan itu di situ dilihat. Bahwa ketika kita sudah mencapai takwa, kita punya kecenderungan kepada hal-hal yang baik, pekerjaan yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik, dan seterusnya. Nah, maka Allah katakan kalau kita bertakwa, Allah perbaiki amal perbuatan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima. Sesungguhnya dia mengalami kemenangan yang agung. Kalau kita masuk lagi di surat 65 ayat 2, alinea paling bawah. Sekali lagi, surat 65 ayat 2, alinea paling bawah. Itu benefit orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Subhanallah. Jadi kalau gitu, ketakwaan itu menghasilkan kebaikan buat kita, bukan buat Allah. Nah, apa indikator ketakwaan? 3. Indikator pertama, meningkat iman kita. Yang kedua, meningkat ibadah kita, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah meningkat akhlak kita. Nah, di luar sana banyak orang memahami kesolehan itu hanya dari aspek iman dan ibadah, tidak akhlak. Makanya jangan kaget kalau ketemu orang, seseorang yang ke masjidnya rajin, puasa Seninnya rajin, Kemisnya rajin, tapi senyumnya sulit. Ya, banyak. Jadi saya punya tetangga itu ke masjid aja, keluar dari masjid juga pandangannya lurus, tak mau negur orang. Maka saya bingung, apa yang dia pahami tentang nilai-nilai Islam? Dia nggak mau peduli sama kiri kanan. Lurus saja, ke masjid lurus, nggak negur orang. Pulang dari masjid lurus, nggak negur orang. Nah, padahal nggak begitu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya kan? Harus bersosialisasi, harus bermasyarakat. Bahkan bukan hanya bermasyarakat, tapi berkontribusi buat masyarakat. Maka indikator ketakwaan bisa diukur dari 3 ini, Bapak Ibu. Yang pertama, meningkat iman kita. Yang kedua, meningkat ibadah kita. Yang ketiga, meningkat akhlak kita. Nah, setelah itu, ini melahirkan 5 kesadaran, awareness.
Ya, jadi melahirkan 5 awareness. Apa yang pertama? Kesadaran akan tujuan hidup. Orang bertakwa itu, jadi gini, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ketika kita sholat, oh, indikator mencapai ketakwaannya iman saya meningkat, ibadah saya meningkat, akhlak saya meningkat. Dari sini semua, oh, saya sadar bahwa tujuan hidup saya ternyata akhirat. Tadi yang dibaca oleh adik kita Khori, wabtaghi surat 28 ayat 77. Ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Terus kalau nggak akhirat apa lagi? Orang kaya mati, orang miskin mati. Hah? Orang tua mati, anak muda mati. Hah? Kiai mati, jemaahnya mati. Dokter mati, pasiennya mati. Nggak ada yang nggak mati. Ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu? Dalam satu hadisnya, biar kita semakin yakin bahwa tujuan perjalanan kita itu hanya untuk akhirat sebenarnya. Nggak ada lain. Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kalau di sini kita lahir, di sini Bapak Ibu lahir, saudara-saudaraku lahir, di sini saudara-saudaraku meninggal dunia, maka kita sedang berjalan dari titik kelahiran menuju titik kematian. Nah, kata Rasulullah, kamu harus berjalan di sini seperti orang asing dan orang yang sekedar menyeberang. Kita ini cuma nyebrang. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita cuma nyebrang, maka kenapa yang dijadikan tujuan hidup itu adalah popularitas? Tujuan, bukan alat. Kenapa yang dijadikan tujuan hidup kekayaan, kehebatan? Padahal realitanya, faktanya kita meninggal dunia. Jadi kalau ibu-ibu kaya, bapak ibu kaya, ingat itu bukan tujuan, itu alat. Jadi dari alat itu bisa apa? Sedekah, infak, sembako ya. Hari ini Bu Dia packing packing 5.000 sembako. Masjid Bani Umar itu luar biasa. Ya, 5.000 sembako yang mau dibagikan itu. Nah, jadi masih ingat saya pernah sampaikan kiai saya bilang gini, anak-anak saya nggak doakan kalian jadi orang kaya. Sama sekali saya nggak doakan kalian jadi orang kaya. Tapi saya doakan kalian banyak zakat, banyak sedekah, banyak infak, punya panti asuhan, punya pesantren. Udah pasti kaya. Nah, jadi sekali lagi kaya itu bukan tujuan. Kaya itu alat untuk sampai tujuan. Kenapa? Orang bertakwa itu kalau masih menjadikan dunia sebagai tujuan, berarti dia belum bertakwa. Ya, seperti yang sudah kita bahas, saya kasih contoh. Ya, sebetulnya saya cuma ngasih contoh kan, Bapak Ibu orang Jakarta, bukan orang Tangerang, Tangsel. Saya 2024 maju DPR RI dari Tangerang, Tangsel. Itu saya bukan saya jadikan tujuan, itu alat perjuangan saya. Untuk apa? Ya, untuk pendidikan, ya, untuk moralitas, untuk akhlak, undang-undang terkait dengan pendidikan. Nah, jadi kalau saya itu nggak jadi nggak ada masalah buat saya. Orang itu alat, bukan tujuan. Jadi jangan sampai kalau itu dijadikan, makanya banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Yang tujuan itu semu. Kenapa? Dunia, fata morgana. Fata morgana itu kalau siang di aspal, kita lihat dari jauh, ada air. Di padang pasir juga gitu ya, ada air. Begitu kita dekat dalam kondisi haus, oh ternyata bukan. Ternyata di depannya lagi ada air. Nah, itulah kehidupan dunia seperti fata morgana. Maka Bapak Ibu, saudaraku, jadikan akhirat sebagai tujuan. Pertanyaan, apakah orang yang ngejar akhirat pasti dapat dunia? Pasti. Karena apa? Kalau mau jadi ahli surga harus zakat, infak, sedekah, bangun pesantren, bangun panti asuhan, sebar sembako. Kan kerja keras, dapat uang untuk kebaikan. Kejar akhirat pasti dapat dunia. Makanya Bu, Bapak Ibu, zakat itu dicita-citakan. Saya tahun ini zakat saya 50 juta. Misalnya contoh, ini bukan nyata ya, terlalu kecil atau riak lah. Tahun depan zakat saya harus 100 juta nih. Nah, bagaimana zakat saya 100 juta? Maka saya akan tingkatkan etos kerja saya, produktivitas saya, gitu kan. Jadi zakat itu harus dicita-citakan. Makanya saya bilang kejar akhirat pasti dapat dunia. Nah, kalau kita kejar dunia, belum tentu dapat akhirat.
Jangankan akhirat, dunianya saja belum dapat. Pernah dengar nggak? Seorang pejabat, seorang pejabat mau dilantik, 1 hari sebelum dilantik meninggal dunia. Nah, contoh, bangun rumah besar, megah, di atas tanah 1.000 meter. Ini orangnya pelit nih, sedekah nggak mau, zakat nggak mau, infak nggak mau, tapi bangun rumah bisa. Ya, terus dia tanya sama mandornya, kapan nih selesai? Dor, kata mandornya bulan depan tanggal 5. Oke, tanggal 7 saya buat undangan. Ya, siap. Tanggal 3 dia meninggal dunia. Jadi dia kejar dunia, jangankan akhirat, dunia saja belum tentu dia dapat. Orang inden mobil, ya 3 bulan inden mobil, seminggu sebelum mobilnya keluar dia meninggal dunia. Nah itu orang takwa itu Bapak Ibu harus punya pertama kesadaran tentang tujuan hidup. Coba lihat dengan mata hati, baru dapat. Jadi kalau kita lihat dengan mata hati kita, maaf ya, perjalanan hidup kita ini sudah mendekati usia 60 tahun. Kalau tadi umur kita nggak jauh beda, ya. Maka usia perjalanan hidup kita sudah mendekati 60 tahun. Rasulullah SAW mengatakan umur umatku 60 sampai 70 tahun. Jadi umur umat Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun. Jadi cuma numpang lewat sebentar. Dulu ada yang kita banggakan di sini, siapa kembangnya sekolah. Oh, terus anak pemuda Dilannya SMA 70 gitu ya. Lihat sekarang mana muka-muka Dilan itu udah nggak kelihatan. Muka kembang sekolah nggak ada, nggak kenapa dimakan usia sudah. Nggak ada yang abadi. Dulu larinya cepat, jangankan lari, jalan cepat. Sekarang speed jalan ini udah lambat. Dulu naik tangga nggak ada masalah, sekarang naik tangga ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Dulu kena AC, no problem. Sekarang kalau bisa duduk jauh-jauh dari AC. Dulu dingin kurang dingin. Dulu minum es tahan, sekarang minum es nggak tahan. Dulu telat makan nggak ada masalah, sekarang telat makan asam lambung. Nah itu menunjukkan bahwa udahlah, dunia ini nggak pantas kita jadikan tujuan hidup. Nah yang kedua adalah pedoman hidup, kesadaran berpegang pada pedoman hidup, punya tujuan hidup berpegang pada pedoman hidup. Nah pedoman hidupnya Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu akhlak Rasulullah, kehidupan Rasulullah, ibadahnya Rasulullah. Tapi banyak saudara-saudara kita hanya mengambil cara berpakaian. Banyak, serius. Cara berpakaian, hanya ambil dari simbol-simbol jenggot. Sunnah, ini sunnah. Jadi kalau punya jenggot, sunnah bagus. Cara berpakaiannya pakai cara Rasulullah bagus. Tapi sayang, tidak dilengkapi dengan akhlak Rasulullah. Ya, ngantuni anak yatim, sayang sama fakir miskin, tersenyum sama saudara-saudara kita. Maka banyak cerita di reuni SMA, itu sudah hijrah, dia mengundurkan diri, nggak bergabung lagi sama teman-temannya yang biasa. Karena merasa frekuensinya sudah berbeda. Nggak boleh itu. Merasa paling soleh itu bentuk kesombongan. Merasa paling benar itu bentuk kesombongan. Merasa paling bertakwa itu juga bentuk kesombongan. Kemudian sepele sama yang lain. Itu bentuk kesombongan. Rasulullah nggak mengajarkan itu. Ya, maka kalau kita bedah hadis Rasulullah, isinya adalah akhlak. Ya, jadi bapak-bapak kalau bisa pera jenggot, pakaiannya seperti pakaian Rasul, nah, kemudian nyantuni anak yatim, bagus. Sayang sama fakir miskin, bagus. Peduli sama tetangga, bagus. Senyum, bagus. Tolong orang lain, bagus. Tapi ada nih, cuman ngambil jenggot sama pakaian, tapi kelakuan akhlak Rasulullah nggak diambil. Nah, mendingan nggak usah kalau kayak gitu. Nah, makanya artinya apa? Akhlak Rasulullah itu diambil utuh. Ya, jadi kalau kita menadak Rasulullah itu diambilnya secara utuh. Nah, terkait dengan yang ketiga, ada tujuan hidup pada pedoman hidup. Tiga adalah pandangan hidup. Ya, pandangan hidup. Pandangan hidup itu, ya coba sekarang saya tanya nih. Pandangan hidup kalau Bapak Ibu
tes cek. Nah ya, baru. Tadi ketutupan apa badan. Nah, pandangan hidup tentang keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu berkeluarga dulu, apa pandangan hidup tentang keluarga? Atau kalau anak kita berkeluarga, apa nasihat kita? Biasanya sama anak-anak kita, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu pandangan hidup kita tentang keluarga, sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau punya anak, pandangan hidup kita apa? Tentang anak. Anak adalah amanah dari Allah, harus dididik jadi anak yang soleh dan soleha. Pandangan hidup tentang kerja. Kerja adalah ibadah. Pandangan hidup tentang rezeki. Rezeki itu adalah anugerah pemberian Allah, dan di dalam rezeki kita ada hak orang lain, maka harus kita keluarkan zakat, infak, sedekah. Nah, itu diantaranya. Banyak, pandangan hidup itu banyak sekali. Tapi diantaranya itu contoh. Nah, pandangan hidup ini, subhanallah, semua muslim di muka bumi, mau dia warga negara Afrika, Cina, sekali lagi, semua muslim, sekali lagi, semua muslim di muka bumi ini, walaupun dia warga negara Cina, Jepang, Korea, India, Turki, Afrika, Amerika, Israel. Di Israel itu ada orang muslim. Di tanah Israelnya ada orang muslim. Ada. Itu polisi Israel itu ada orang muslim. Tentara Israel itu ada orang muslim. Baca aja di Google. Tentara muslim Israel. Nah, pandangan hidup muslim di dunia. Tapi saya tidak masukkan mereka. Kenapa? Karena kan bukan muslim yang ideal. Yang saya bilang muslim ideal yang punya tujuan akhirat, berpegang teguh kepada pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Pasti nggak akan mau dia membunuh saudaranya. Nah, maka pandangan hidup seluruh muslim di muka bumi ini ternyata sama. Jadi kalau Bapak Ibu pergi umroh, tes, tanya sama orang di Mekah sana, mau orang Afrika, Eropa, dan lain-lain, tanya tentang keluarga, tentang rezeki, tentang anak, isinya sama dengan yang tadi saya sebut, pandangan hidup tadi. Nah, kenapa sama pandangan hidupnya? Karena pedoman hidupnya sama. Jadi bagi kita nikah sama orang Afrika nggak ada masalah, nikah sama orang Jepang nggak ada masalah, nikah sama orang Cina nggak ada masalah, nikah sama orang India nggak ada masalah. Yang penting pondasinya sama, pedoman hidupnya sama, tujuan hidupnya sama. Nah yang keempat, orang bertakwa itu punya kesadaran yang keempat, Bapak Ibu. Apa kesadaran yang keempat? Kesadaran yang keempat adalah makna hidup. Kesadaran yang keempat adalah makna hidup. Jadi kalau pandangan hidup baru sebatas wacana, ada dalam pandangan, begitu dieksekusi dalam bentuk tindakan, itu jadi makna hidup. Contoh tadi, di dalam rezeki kita ada hak orang lain, itu pandangan. Begitu kita keluarkan zakat, infak, sedekah, itu makna hidup. Keluarga, kalau saya menikahkan anak saya atau saya menikah dulu, harapan saya ya Allah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan pedoman hidup Ar-Rum ayat 21. Begitu kita berjuang mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, berjuang jadi ayah yang baik, ibu yang baik dan seterusnya, itu makna hidup. Pandangan hidup tentang kalau punya anak, apa harapan Anda tentang anak-anak Anda? Gitu kira-kira. Dijawablah, oh harapan saya adalah menjadikan anak-anak saya soleh dan soleh. Tapi itu baru pandangan hidup. Begitu punya anak, dia berjuang. Panggil guru ngaji, mendidik anaknya, masukkan anaknya ke sekolah yang baik. Bawa anaknya pergi ke tanah suci untuk umroh. Nah itu berarti makna hidup. Jadi makna hidup itu adalah implementasi dari pandangan hidup. Nah maka subhanallah Bapak Ibu, Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain tuh. Jadi itu dia. 4 ya. Orang bertakwa punya 5 kesadaran. Kesadaran pertama tujuan hidup, yang kedua pedoman hidup, yang ketiga pandangan hidup, yang keempat makna hidup. Gampang kan ingatnya? Bawa pulang nanti. Tinggal nanti referensinya buka Quran.
Tujuan hidup apa? Pelajari. Pandangan hidup, pedoman hidup itu apa? Pandangan hidup itu apa? Makna hidup apa? Nah, yang kelima, kalau dia paham 4 kesadaran itu, maka dia paham 5 kesadaran. Kesadaran yang kelima, apa itu? Hakikat hidup. Jadi hakikat hidup ini sebenarnya hanya ibadah Bapak Ibu. Gak ada lain. Datang ke sini, yang datang nyenengin yang punya rumah. Ibadah nggak? Ibadah. Yang punya rumah, nyiapin fasilitas semua. Nyenengin yang datang saudaranya. Ibadah nggak? Ibadah. Yang datang ke sini, saya pengen berbagi ilmu. Makanya saya bilang saya nggak pengen ngaji basa-basi. Banyak orang ngundang saya khutbah nikah buat anaknya. Saya deal di awal. Kalau 10 menit, jangan ngundang saya bilang. Kan nanti khutbah nikahnya cuma 10 menit. Oh jangan, saya cari yang lain aja. Saya maunya setengah jam. Ngapain ngelipin ceramah nikah buat anak cuma 10 menit? Mau mengarungi kehidupan puluhan tahun cuma 10 menit. Basa-basi banget itu. Hati-hati Bapak Ibu tuh. Cuman menunjukkan bahwa Bapak Ibu tuh muslim tuh dari situ tuh. Daripada enggak, ya udahlah 10 menit. Dapat apa anak kita 10 menit? Mau nikah puluhan tahun ceramahnya 10 menit. Gimana? Makanya kadang-kadang saya kalau lagi ceramah nikah dikasih kode-kode jam, saya bablas saja terus biar kelamaan. Ya jangan gendang saya. Jangan gendang saya. Ya, saya datang ke sini juga sama. Saya nggak mau kalau cuman ngaji basa-basi habis itu azan, nggak mau. Ya, karena apa? Karena ya kita bersaudara. Kapan lagi kita saling mengingatkan? Nah, hakikat hidup itu ibadah. Saya datang pengen berbagi ilmu. Bapak Ibu datang pengen dengerin ilmu. Ketemu nggak? Ketemu. Ibadah. Nanti kita pulang nih ke rumah. Saya pulang. Ketemu sama anak istri saya. Ibadah lagi di rumah. Nyenengin keluarga. Duduk santai sama anak-anak. Kerja ibadah. Nyenengin orang ibadah. Berbagi makanan ibadah. Berbagi pengalaman yang bermanfaat ibadah. Berkontribusi ibadah. Semua ibadah. Makanya di dalam surat 51 ayat 56, 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ya, ibadah di situ tuh bukan sholat, puasa, zikir, haji, Bapak Ibu. Itu udah jelas ibadah. Semua aktivitas hidup kita adalah ibadah. Nah, udah dapet tuh 5 kesadaran. Tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, makna hidup, hakikat hidup. Siapa yang punya ini tadi? Orang bertakwa. Nah, kalau dia sudah punya 5 kesadaran ini, kira-kira gini ya. Ini Ramadan nih. Ya, ini awal Ramadan kemarin. Naik. Hari pertama Ramadan masih proses adaptasi. Suasana spiritual kita juga masih biasa. Nah, sekarang ini sedang coba. Ini bukti bahwa kita sudah dapat feel-nya. Justru kita, ya Allah, cepat amat Ramadan, ya Allah. Seakan kita nggak pengen berpisah dengan Ramadan. Dulu gitu nggak Pak Ucup dulu? Nggak dulu. Dulu gitu nggak? Zaman sekolah. Udah gitu. Nah, tadi saya dapat bocoran dari beliau. Katanya dulu di zaman sekolah ada bandel-bandelnya. Dulu kan istilahnya Ramadan sama Ramadan nggak peduli kita. Satu aja ya Allah. Cepet amat. Gitu. Jadi, eh, ya begitu masuk 10 hari terakhir Ramadan. Ini sedang gini. Ibadah haji itu yang ditunggu puncaknya adalah wukuf Arafah. Kalau nggak dapat Arafah, nggak dapat haji. Ibadah puasa itu yang ditunggu puncaknya adalah Lailatul Qadar. Cuman bedanya kalau wukuf di Arafah wajib. Nah, Lailatul Qadar ini bonus. Nah, gitu. Jadi kenapa pentingnya, urgensinya Bapak Ibu mengejar keutamaan Lailatul Qadar? Siapa tadi yang ngaji? Adik? Siapa namanya?
Raihan umur berapa? 17. Raihan udah pernah itikaf sebelumnya. Full 10 hari, 10 malam. Bolong. Raihan tahun ini jangan bolong ya. Ajak papa mama jangan bolong, kata Ustadz. Ya ini tembak kening kena lantai. Nah, ya kata Ustadz, jangan bolong Pak, mah kita itikaf 10 malam terakhir. Ya nih, iya saya tahu Pak. Jadi gini Rehan, enggak saya fokusnya di Rehan. Bapak-bapak nanti silahkan dihitung ya. Gini, nih. Kita aja nggak berani ngomong. Gini Rehan umur 17 tahun. Usahakan tahun ini dan 10 tahun ke depan Rehan full etikafnya 10 malam terakhir. Nggak ada ganjil genap. Kenapa nggak ada ganjil genap? Ini bukan plat mobil. Ya, ganjil genap itu gini, ganjil genap itu kalau berbedalah pelaksanaan puasa NU sama Muhammadiyah, pertanyaan saya Lailatul Qadar turunnya di malam ganjil versi siapa? Nah, jadi kita udah nggak usah berpolemik ganjil genap. Pokoknya 10 malam terakhir kejar. Sekarang ada di Istiqlal, ada di Pondok Indah, ada di Bintaro, di masjid-masjid semua menyiapkan fasilitas untuk kita meraih malam Lailatul Qadar. Oke, itu dia hitungannya ya, Rehan. 10 tahun ke depan, kalau Rehan dapat Lailatul Qadar di setiap tahun, maka umur Rehan 10 tahun ke depan 27 tahun. Umur biologis Rehan. Umur biologis 27 tahun. Tapi kalau Rehan setiap tahun dapat Lailatul Qadar, maka umur spiritual Rehan 830 tahun. Nah ini jangan main-main kita dengan Lailatul Qadar. Ya ini untuk remaja sekarang nanti, yang remaja expired nanti, yang remaja kasep, remaja milenial kasep itu nanti. Ini yang real. Saya berhitung real dulu. Jadi Raihan umur 17 tahun komitmen. Saya alhamdulillah dari dulu sudah terbiasa etikaf dari dulu. Dari saya remaja. Jadi pernah satu momen saya selesai etikaf itu kumpul 5 orang di ujung pojok gini kok tiba-tiba wangi sekali. Akhirnya kita cari sumber kewangian itu masing-masing cium baju, cium sejadah, cari di karpet nggak ketemu. Yuk kita doa, saya bilang. Kita doa. Dan di antara doa-doa di antara perjalanan hidup yang dikabulkan oleh Allah itu adalah di antaranya doa-doa waktu malam Ramadan itu. Nah, itu ya. Jadi saya pengen kasih ilmu sama Rehan. Ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa nih malam ini malam 21 nih. Saya tadi malam sudah itikaf di Warung Buncit. Ya. Jadi Rehan umur 17 tahun. Tahun ini Rehan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir itikaf. Sekali lagi saya garis bawahi ajak papa mama. Biar dapat feel-nya. Maka kalau 10 tahun ke depan, setiap tahun Ramadan itu Rehan dapat Lailatul Qadar, nilai Lailatul Qadar itu 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, kali 10, 830 tahun. Umur biologis Rehan 27 tahun, nanti 10 tahun ke depan, tapi tabungan umur spiritual Rehan sudah 830 tahun. Nah ini kan keutamaan umat Nabi Muhammad. Jadi umur umat Nabi Muhammad pendek, tapi nilai pahala kebaikan ibadahnya bisa melebihi usianya. Nah ini bentuk keadilan Allah. Nah sekarang kita bapak-bapak, ibu-ibu, ya remaja masa lalu. Remaja masa lalu. Nah sekarang hitung, umur kita rata-rata 55, 56, 57. Mungkin 58, 56, 57, 58. Ya ini umur-umur kita. Coba, kapan Bapak Ibu mulai mengenal Allah? Kapan Bapak Ibu mulai menempuh jalan pengabdian kepada Allah? Kapan mulai betul-betul sholat? Kapan mulai betul-betul menjalankan ibadah puasa? Ini bukan soal underestimate, masing-masing saja kita menghitung. Nah, kira-kira berapa puluh tahun yang lalu baru dapat hidayah? Nah, itulah umur spiritual kita. Nah, jadi yang ngeri, kalau umur 58, ada yang baru 8 tahun yang lalu dapat hidayah, berarti kan umur spiritualnya baru 8 tahun.
Umur biologisnya 58 tahun, umur spiritualnya 58 tahun. Berarti masih sedikit umur spiritualnya dibandingkan umur biologisnya itu. Nah, bagaimana menutupinya? Kejar Lailatul Qadar. Minimal kalau sampai sehat panjang umur ketemu 2 tahun ke depan, berarti dapat 2 Ramadan. Dapat Lailatul Qadar 83 tahun kali 2 saja udah cukup, subhanallah. Itulah umur spiritual kita. Maka sayang ini kalau nggak dibuka, banyak orang yang nggak mau tahu dengan Lailatul Qadar. Banyak orang yang nggak peduli. Sayang, ini momen indah, momen penting. Allah turunkan, dan ini yang luar biasa lagi. Allah memilih diturunkannya kitab suci kepada hamba yang suci di bulan Ramadan. Dan dipilih hanya ada satu malam. Dan satu malam itu nanti sampai terbit fajar. Nah, satu malam itu dirahasiakan. Nah, saking mulianya Al-Quran diturunkan, dia dipilih oleh Allah malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada keutamaan, dia punya keberkahan, karena apa? Allah turunkan Al-Quran. Maka kalau begitu ketika mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar, Al-Qurannya dibaca, Al-Qurannya ditadaburkan. Tuh, karena penyebab malam itu ada turunnya Al-Quran. Jadi menjadi aneh mengejar malamnya tapi mengabaikan penyebab turun malam itu. Jadi ada malam itu karena Quran gitu loh. Jadi banyak orang ngejar malamnya tapi mengabaikan Al-Qurannya. Makanya orang bertakwa itu kata Allah, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi orang bertakwa itu hidup dengan Al-Quran. Kalau dia sudah, tadi kan poinnya tadi panjang tadi dari awal tuh. Sampai kelima kesadaran, hidup dengan Al-Quran, dia kejar Lailatul Qadar, insya Allah dia dapat. Jadi kalau gitu Lailatul Qadar menyapa orang yang cinta Quran. Karena Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Nah, jadi amalannya apa? Sholat sudah, puasa sudah, infak sedekah sudah, tinggal pegang Quran. Cintai Al-Quran. Jadi kalau saya sama calon istri saya, contoh, saya sama calon istri saya, yuk, subhanallah, kita menghitung hari ini, hari H, hari akad segera tiba, hari resepsi segera tiba. Nah, jadi kan pengen menunggu hari akad itu, hari resepsi itu bersama calon istri, bahagia banget. Nah, sekarang menunggu hari H, hari akad, tapi istrinya nggak ada, calon istrinya nggak ada. Nah, itu sama seperti menunggu malam turunnya Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran, tapi Al-Qurannya nggak ada gitu. Al-Qurannya nggak pernah dibaca, nggak pernah disentuh. Gimana mau nunggu, mau dapatkan Lailatul Qadar? Karena padahal sebab adanya malam itu karena turunnya Al-Quran. Itu. Ini kalau bisa tadi Bapak Ibu pahami dari proses puasa menghasilkan takwa, takwa indikatornya meningkat iman, ibadah akhlak kita, ya, kemudian melahirkan 5 kesadaran, kesadaran tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, makna hidup, hakikat hidup. Kemudian takwa itu timbangannya tadi sesuai dengan ayat-ayat Quran lebih berat dari dunia dan seisinya. Maaf ya, dunia ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ngejar sesuatu bukan karena untuk dunia, tapi kejar sesuatu untuk akhirat. Apa lagi yang kita cari coba? Sekarang ada pertanyaan sederhana, kita ini dari mana, mau kemana, dengan apa gitu. Dulu nggak punya uang, wah andaikan nanti saya punya uang, punya mobil mewah, punya ini, rumah saya nyaman, saya buat kamar di atas, ini belum punya uang nih ceritanya. Di usia 60 tahun punya uang ternyata. Bisa beli mobil, ternyata mobil nggak bisa dinikmati juga. Kenapa? Turun naik mobil udah dibukain pintunya. Punya rumah di atas tangganya. Dulu harapan ada kamar di atas. Ternyata baru terwujud setelah umur 60 tahun. Belum tentu dia naik ke atas. Selama dia rumahnya dia tempatin itu. Kenapa? Tenaganya sudah nggak ada. Terus artinya apa? Kita hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat terbatas. Makanya akhirnya apa Bapak Ibu? Dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Ya, jadi dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Terus maaf, saya mau tanya, apa yang dibanggakan sekarang? Nggak ada. Karena sama, tanah. Coba, orang kaya balik ke tanah,
Orang miskin balik ke tanah, orang pintar balik ke tanah, yang nggak berilmu balik ke tanah. Terus apa yang dibanggakan? Nggak ada. Terus apa yang kita punya? Nggak ada juga. Makanya saya pernah bilang, eh, orang pintar ilmunya bukan milik dia, tapi banyak orang dengan kepintarannya disombong. Coba, ilmu punya siapa, Pak? Allah. Ilmu macam-macam, ilmu notaris lah, ilmu hukum dan selain dan segala macam itu milik Allah. Terakhir apa? Waktu kita meninggal dunia, ah, menjelang meninggal dunia itu udah nggak ada semua itu. Dokter spesialis jantung dihormati oleh masyarakat, ahli jantung, pakarnya jantung. Orang mau berobat antri, menunjukkan ilmu bukan punya dia, dia sendiri meninggal gagal jantung. Lebih banyak Profesor Doktor Sida Butar, ahli ginjal, pakar ginjal. Mau berobat dia 3 bulan antrinya, meninggal gagal ginjal. Ahli paru, pakar paru, ada di Medan, pakar paru, ahli paru. Itu bukan terjadi secara kebetulan, itu ditunjukkan Allah. Kita berpikir, oh ternyata memang dia bisa membantu orang lain, tapi dia tidak bisa membantu dirinya. Karena apa? Keterbatasan ilmu, bahwa ilmu bukan punya dia. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah mereka orang-orang baik gitu ya. Nah yang nggak boleh sombong. Makanya satu penyakit yang paling dibenci oleh Allah itu nggak boleh ada sama orang bertakwa. Kalau ada berarti nggak bertakwa. Sifat sombong. Tahu nggak sombong? Merasa kaya itu sombong. Merasa pintar itu sombong. Merasa paling soleh itu sombong. Merasa paling bertakwa dibandingin yang lain itu sombong. Merasa paling suci itu sombong. Makanya sifat yang paling dibenci oleh Allah yang merusak persaudaraan kita itu adalah manusia, adalah sifat sombong. Maka Allah katakan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Gak boleh, gak boleh, gak level, yang gak level. Ya, ini kan maaf teman-teman ini bahagia kalau mengingat masa lalu zaman kita di sekolah. Ya, nah, setelah sekian puluh tahun, kemudian ekonomi kita berbeda satu sama lain. Tapi ingat, sahabat tetap sahabat. Ya kan, sahabat tetap sahabat, saudara tetap saudara. Maka fungsinya organisasi itu mengangkat saudara kita. Di mana yang bisa. Jadi ternyata penelitian di Amerika, kebahagiaan itu bukan membahagiakan diri kita, tapi membahagiakan orang lain. Ya, kalau Allah bisa menghebatkan kita, kenapa kita nggak menghebatkan saudara kita? Jadi mana saudara kita yang belum hebat, kita hebatkan dia gitu. Jadi itu fungsi silaturahim itu ada di situ sebetulnya. Sukses, orang sukses itu bukan wah Andian Parlindungan, oh dia sukses sekarang, bukan itu. Berapa banyak orang yang sukses di tangan dia? Nah, itu tandanya orang sukses. Jadi kesuksesan kita membuat orang lain sukses gitu, bukan kesukses. Banyak orang bangga dengan kesuksesannya, tapi kalau ditanya kesuksesan apa yang udah dia buat buat orang lain? Belum ada. Berarti belum bertakwa. Maka PR kita itu bukan sukses untuk diri kita, tapi kesuksesan apa yang sudah kita lakukan buat saudara kita. Nah ini minimal teman sekolah, yaitu teman main, teman lari-lari gitu ya. Ternyata memang ada yang tidak satu frekuensi ya itu disukseskan, disupport misalnya. Kenapa? Hidup cuman kalau Rasulullah bilang gini, Rasulullah, umur umatku, kata Rasulullah, amaru ummati mabainatin wasab'in. Umur umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Nah, kalau sekarang kita rata-rata 56, 57, 58, kan tinggal 2 tahun. Nah, 2 tahun ini menjadi umur spiritual atau tidak? Sisa 2 tahun nih, 3 tahun, 4 tahun ke depan tuh, kalau kita meninggal 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, nah kira-kira yang 5 tahunnya harus jadi umur spiritual, kira-kira gitu. Yang mengandung amal gitu. Bapak Ibu nanti ketika kita di akhirat yang ditanya 3 oleh Allah. Aku berikan waktu untuk apa? Waktu itu umur. Yang kedua aku berikan harta untuk apa? Harta. Yang ketiga aku berikan ilmu untuk apa? Ilmu. Hanya itu. Jadi kalau untuk mensukseskan diri sendiri biasa.
Udah belum mensukseskan orang lain gitu. Maka ini kan bagus organisasinya. Sayang kalau tidak diberdayakan menjadi produktif. Ya, bagaimana caranya? Ya, kumpulkan dana, sejumlah dana buat beasiswa, sukseskan anak-anak yatim jadi sarjana, jadi S2, jadi S3. Itu harus menjadi cita-cita kita. Kenapa? Kiai Gontor bilang, anak-anak hidup sekali hiduplah yang berarti. Benar nggak Bapak Ibu? Berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Itu Kiai Haji Imam Zarkasi. Saya sempat karena saya nyantri kan nggak semua orang bertemu dengan beliau tuh. Nah saya sempat 4 tahun bertemu, baru beliau wafat, baru dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdullah Syukri di Gontor. Saya kira itu dulu ya. Ada waktu untuk tanya jawab. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jadi saya nggak usah ringkasin, tadi udah diringkasin, tapi yang jelas banyak teman-teman yang baru hadir. Tapi waktu kita sedikit, tinggal 20 menit lagi untuk tanya jawab. Jadi saya persilakan teman-teman untuk tunjuk tangan dulu kira-kira, karena waktunya 20 menit. Ingin tahu yang pingin nanya berapa sebelum saya tunjuk. Kayaknya sih akan teman-teman bertanya, fullnya terus dijawabnya kali. Oke. Satu. Oh, satu. Bu dokter satu. Yang baru jadi kakek satu. Dua. Oke. Oke ya. Oh, siapa? Di situ cuma dua. Satu, dua. Di situ ada lagi nggak? Kalau nggak ada cuma dua aja ya. Nggak ada lagi nih. Yang baru datang, Fuad, mau nanya juga nggak? Nggak. Oke. Eka sama Eli, dokter Eli, sorry, dokter Eli sama kakek, baru jadi kakek. Oke, dokter Eli. Pertanyaannya Pak Ustadz, terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya. Mengenai malam Lailatul Qadar, tadi dijelaskan begitu besar hadiah yang kita dapatkan dari malam Lailatul Qadar ini. Sehingga tentu sangat dianjurkan tadi seperti terakhir untuk beriktikaf dan jangan lupa membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah, tentunya hadiah sangat besar ini tidak mungkin kita dapatkan begitu saja ya Pak Ustadz. Biasanya kalau hadiah besar tentu ada syarat dan ketentuan berlaku ya Pak. Apakah hanya dengan baca Al-Quran saja atau beriktikaf saja kita sudah mendapatkan hadiah itu? Pertanyaannya, seperti apa syaratnya kita membaca Al-Quran atau beriktikaf sehingga kita bisa mendapatkan hadiah sebesar itu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Tes. Pertanyaan saya sederhana aja Pak Ustadz. Katakanlah saya ini dapat mimpi ya. Dapat mimpi. Suruh segera menaik haji gitu Pak Ustadz. Oke. Sementara saya punya katakanlah kocek ini sangat terbatas. Tapi saya mempunyai suatu andalan ya, suatu teman misalnya janji dia pernah berhutang, mau lunasi hutangnya saya nggak sekian misalnya ya, boleh nggak saya berhaji dengan bermodalkan hutang dulu gitu, berhutang dulu gitu. Ya cukup serasa itu. Ya, baik. Saya berangkat dari sini karena biar cepat, yang ini jawabannya simpel ini. Jadi gini, kenapa haji boleh berhutang? Karena orang tidak punya uang cash, tapi dia punya kapital lain, misalnya dia punya tanah, dia punya pensiunan yang belum keluar, ada orang lain punya hutang yang janji sama dia, nah itu boleh berhutang. Tapi kalau nggak punya aset, nggak punya gaji, nggak punya uang di tangan orang, mau hutang, nah itu mimpi beneran yang tadi, yang tadi. Nah tapi kalau kayak bapak punya uang dari teman, utang teman yang janji mau dibayar, itu boleh. Nah, punya aset tanah kan bisa, boleh. Nah, itu dibenarkan oleh ulama untuk utang, ya. Oke. Yang ini kenapa saya akhirkan ini agak panjang. Tadi saya bilang prosesnya, Bu. Ini tadi datang telat nggak? Enggak ya. Prosesnya itu dari puasa di awal tadi. Yang tadi puasa di awal. Jadi kalau di awal itu kita berpuasanya sudah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariah, kemudian kita sholat malam, ya, kita duha, kita baca Quran,
Nah, prosesnya itu dia di situ sebetulnya. Nah, kemudian kita cinta sama Al-Quran, infak sedekahnya ditingkatkan, ya, menuntut ilmunya juga. Nah, itu begitu menjelang 10 malam terakhir itu tinggal take off, tinggal naik gitu ya. Nah, tinggal naik. Nah, tadi yang saya bilang, salah satunya yang sering kita abaikan Quran. Padahal penyebab malam itu dengan Lailatul Qadar itu karena turunnya Al-Quran gitu. Ya, jadi makanya tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran gitu. Jadi nggak bisa ucuk-ucuk, oh saya mau nyari Lailatul Qadar, nggak bisa. Nggak bisa begitu, karena harus ada proses ibadah panjang dari awal Ramadan sampai kita merasakan dekat dengan Al-Quran. Karena tadi salah satu keutamaan Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, maka harus dekat sama Al-Quran. Gitu kira-kira. Ya logika saya tadi ya, logika saya menjelang pernikahan suami istri bahagia, semakin dekat dengan hari H bahagia. Nah, tapi kan menjadi aneh, semakin dekat dengan hari H, tapi istrinya udah nggak ada, gimana? Nah, itu sama dengan orang ngejar Lailatul Qadar, tapi nggak ada Quran bersama dia. Padahal yang ditunggu itu adalah momen hari turunnya Al-Quran, gitu. Momen hari besarnya itu, gitu. Nah, gitu kira-kira. Ya, saya kira masih mampu lah 56, 57 kalau masuk masjid 2 itikaf gitu ya. Masih oke ya. Ya, 57, 58 masih bisa lah. Ya. Saya tadi malam, saya kemarin kuliah subuh, kuliah zuhur ya. Kemudian kuliah menjelang buka puasa, kemudian ceramah tarawih, kemudian pulang ke rumah, istirahat setengah jam tidur, udah bunyi alarm jam 12. Saya itikaf ke Buncit Indah, pulang jam 4 pagi, udah goyang saya pulang jam 4 pagi, udah sholat subuh di rumah, istirahat pagi langsung pengajian lagi, nah, sampai segini. Nah, saya mau cerita nih sebentar. Saya mau cerita. Saya bukan nauzubillah jauh-jauh dari sifat sombong. Saya merasa fisik saya masih prima. Loh kenapa? Padahal aktivitasnya begitu melelahkan. Saya ulangi ya. Aktivitasnya melelahkan, tapi fisik saya terasa prima. Saya nggak ada capek nih, alhamdulillah. Cuman paling nanti di mobil lagi disetir 5 menit, 10 menit, zep, habis itu bangkit lagi, gitu aja. Nah, saya ingin cerita. Waktu itu saya sudah sampaikan waktu diundang oleh Habibuna, ya, Habib kita, ya, Habib Maulana, ya, Bang Habib. Ya, gini, saya cerita Bapak Ibu. Pertama, kalau kita mau punya imunitas fisik, imunitas mental yang kuat, tingkatkan endorfin tubuh kita. Tingkatkan endorfin. Endorfin itu hormon kebahagiaan sebagai imunitas fisik kita. Ada dokter sini silakan kalau saya salah dibantah. Nah, si atau psikolog, ya, si endorfin ini itu hanya diproduksi terkait hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau kita sholat, kita zikir, kita baca Quran, kita berpuasa, endorfin kita meningkat. Hormon kebahagiaan. Ya, ingat kata kuncinya hormon kebahagiaan. Nah, kenapa Bapak, Ibu, Saudaraku menunggu momen ini? Momen buka puasa SMA 784, ketemu teman-teman, pasti ditunggu. Rasanya kalau nggak hadir nggak enak. Dan bahagia. Ternyata bahagia itu karena tubuh kita memproduksi hormon cinta, hormon kebahagiaan yang bernama serotonin dan oksitosin. Ya, serotonin dan oksitosin. Nah, jadi karena saya ceramah, setiap hari berusaha pengen serius ngajarnya. Kayak saya bilang tadi, saya nggak mau ceramah cuma 5-10 menit. Saya serius ngajarnya pengen sampai bila perlu sejam, 2 jam kalau bila perlu. Jadi bukan basa-basi. Oh, menjelang buka 10 menit, tausiah, itu basa-basi. Nah, kenapa? Karena saya merasakan dampak langsung dari membahagiakan orang lain itu. Apa dampaknya ke saya ketika saya membahagiakan orang lain? Ya meningkatnya hormon kebahagiaan, serotonin dan oksitosin. Nah, kenapa badan nggak lelah, badan nggak capek? Nah, maka subhanallah, hidup untuk orang lain dan hidup untuk Allah itu sebetulnya kunci kebahagiaan. Nah, disitulah hasil dari penelitian mengatakan bahwa orang yang berbahagia lebih kuat imunitas fisiknya, imunitas jiwanya, imunitas mentalnya dibandingkan orang yang tidak berbahagia. Nah, bahagia itu cuma 2, nggak ada lagi.
hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Itu dia, buat kita bahagia. Ya, jadi tingkatkan hormon kebahagiaan dan cinta kita dengan meningkatkan hubungan kita kepada Allah dan menjadikan bermanfaat hubungan kita dengan manusia. Makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ya, Bu. Maaf Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana ciri-cirinya kalau kita bahwa itu kita dapat malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Kan gini tadi, malam itu dipilih oleh Allah sebagai malam turunnya Al-Quran. Karena sebagai malam turun Al-Quran, dinamakanlah malam itu malam Lailatul Qadar.